Pull! Oh! Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zumra Amalia dengan NIM 243121075 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 2, Rombel 1, dengan dosen pengampu Padarmansyah SPDI MPDI, dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan. Yang pertama itu soalnya itu kan jelaskan perbedaan mendasar antara pengetahuan biasa dan ilmu pengetahuan ditinjau dari segi metode, sistematika, dan tujuannya, dan serta berikan contoh dari kehidupan sehari-hari. Nah, di sini jawabannya dimana itu perbedaan dari segi metode, yang dimana pengetahuan biasanya diperoleh melalui pengalaman sehari-hari, kebiasaan, intuisi, atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Cara ini memperoleh pengetahuan ini tidak melalui prosedur sistematis, melainkan seseorang tidak melakukan observasi atau terkontrol ataupun ujian yang berstruktur, tetapi hanya mengandalkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami. Contohnya seperti seseorang tahu bahwa jika langit itu gelap dan angin kencang bertiup, maka hujan kemungkinan besar akan turun. Nah, pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman dan pengamatan langsung tanpa metode ilmiah. Yang kedua itu ada ilmu pengetahuan. Nah, sebanyak ilmu pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah yang mencangkup tahapan sistematis seperti observasi, perumusan masalah, pembuatan hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. Nah, hasilnya ini harus didapat diuji ulang, objektif, dan bebas dari prasangka pribadi. Nah, contohnya itu seperti seseorang meteorolog meneliti curah hujan dengan mengukur kelembapan udara, tekanan atmosfer, dan pola angin menggunakan alat-alat ilmiah, melalui menganalisis data tersebut untuk memprediksi cuaca. Nah, yang kedua itu perbedaan dari segi sistematika. Pengetahuan ini tidak disusun secara sistematis. Informasi yang dimiliki seringkali bersifat terpisah-pisah, tidak terorganisir, dan tidak membentuk suatu teori yang saling berkaitan. Nah, pengetahuan ini bersifat spontan dan tidak seringkali sulit untuk dijelaskan secara logis atau ilmiah. Contohnya itu, seorang ibu di rumah tangga tahu bahwa merebus air bisa membuat air menjadi panas dan bisa digunakan untuk membuat teh. Nah, ia tahu dari pengalaman tetapi tidak memenuhi proses termodinamika yang terlibat. Nah, yang di sini ilmu pengetahuan memiliki struktur sistematis. Pengetahuan susunan dalam bentuk teori, hukum, dan konsep yang saling berhubungan, saling mendukung, dan bisa diuji. Ini menciptakan satu kesatuan pengetahuan yang konsisten dan logis. Nah, contohnya dalam fisika, ada hukum termodinamika yang menjelaskan bagaimana panas berpindah, termasuk proses pemanasan air dan pengubahan energi di dalamnya. Semuanya disusun secara sistematis dan dapat diuji secara empiris.
Nah, dan yang ketiga, yang terakhir itu perbedaan dari segi tujuan. Nah, tujuan utama pengetahuan biasa adalah praktis dan fungsional, yaitu untuk memecahkan masalah sehari-hari dengan cepat. Tidak ada keinginan mendalam untuk memahami prinsip-prinsip mendasar di balik fenomena tersebut. Nah, contohnya itu orang tahu bahwa tidur cukup membuat tubuh kita segar. Nah, tetapi tidak memahami mekanisme biologis motor. Nah, contohnya itu seperti orang tahu bahwa tidur cukup membuat tubuh kita segar, tetapi tidak memahami mekanisme biologis seperti peran hormon atau siklus tidur. Nah, tujuan ilmu pengetahuan yaitu untuk memahami dan menjelaskan realitas secara mendalam, mengungkapkan kebenaran objektif, serta mengembangkan teori dan hukum yang berlaku universal. Nah, pengetahuan ini tidak hanya berguna secara praktis, tetapi juga memberikan pemahaman yang luas tentang dunia. Contohnya itu seperti dalam ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran ini meneliti tidur dari sudut pandang medis dan biologis, menjelaskan bagaimana tidur mempengaruhi otak, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini, pengetahuan biasa dan ilmu pengetahuan adalah dua bentuk pengetahuan yang berbeda, baik secara memperoleh struktur penyusunan maupun tujuan akhirnya. Nah, pengetahuan ini bisa lebih bersifat spontan, tidak sistematis, dan berorientasi praktis. Sementara itu, ilmu pengetahuan bersifat sistematis, metodologis, dan bertujuan untuk memahami realitas secara objektif dan menyeluruh. Nah, itu tadi jawabannya untuk nomor 1. Dan yang selanjutnya itu yang dimana kita akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Nah, yang dimana soalnya itu analisis bagaimana ontologis dan aksiologis ilmu berperan dalam menentukan arah dan dampak dari pengembangan teknologi saat ini. Nah, serta berikan contoh kasus aktual sebagai pendukung. Nah, yang dimana itu jawabannya yang dimana ontologi dan aksiologi keduanya sangat berperan dalam menentukan arah dan dampak perkembangan teknologi di era modern saat ini. Nah, yang pertama itu dalam aspek ontologi, ilmu dan perannya dalam teknologi. Ontologi dalam konteks ilmu adalah kajian tentang hakikat realitas atau apa yang sebenarnya dikaji oleh ilmuwan. Nah, ini menyangkut objek, material, dan formal ilmu, serta bagaimana ilmu memahami kenyataan. Nah, peran ontologi dalam arah teknologi. Aspek ontologis memengaruhi jenis realitas yang dianggap layak untuk diteliti dan dikembangkan secara teknologi. Nah, jika suatu bidang dianggap penting secara ontologis, maka riset dan teknologi akan diarahkan ke sana. Contohnya itu dalam bidang kecerdasan buatan. Dalam bidang kecerdasan buatan, yaitu yang sering kita dengar dengan sebutan AI. Ontologi ilmu komputer memandang bahwa proses berpikir manusia dapat direpresentasikan dan direkayasa melalui algoritma dan data. Nah, pandangan ini menjadi dasar ontologis pengembangan teknologi AI seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, dampak dari hal tersebut, teknologi diarahkan untuk meniru dan melampaui fungsi-fungsi kognitif manusia. Ini memunculkan inovasi besar, tetapi juga tantangan etis dan sosial. Nah, yang kedua itu aspek aksiologi ilmu dan dampaknya terhadap teknologi.
Aksiologi adalah kajian tentang nilai baik nilai kebenaran, manfaat maupun etika. Dalam ilmu aksiologi bertanya, untuk apa ilmu ini digunakan? Dan apakah peran ilmu ini bernilai positif bagi kehidupan? Nah, peran aksiologi dalam dampak aspek aksiologi. Nah, aspek aksiologi menentukan tujuan dan dampak sosial, moral dari penggunaan teknologi. Teknologi yang dikembangkan tanpa pertimbangan nilai bisa membahayakan manusia dan lingkungan. Contoh aktualnya itu seperti penggunaan deepfake teknologi. Nah, teknologi yang dimanipulasi gambaran dan video secara meyakinkan muncul dari kemajuan ilmu komputer. Secara ontologis, ini didasari pandangan bahwa wajah dan suara manusia bisa direkayasa di digital. Tetapi secara aksiologis, ketika digunakan tanpa etika, misalnya untuk menipu, pornografi palsu, atau memanipulasi politik, teknologi ini menjadi berdampak negatif secara sosial dan moral. Nah, dalam hal itu, aspek ontologis ilmu menentukan apa yang bisa dikembangkan secara teknologi, sedangkan aspek aksiologi menentukan bagaimana dan untuk apa teknologi itu digunakan. Dalam dunia modern, keduanya harus berjalan beriringan agar teknologi tidak hanya maju secara teknis, tetapi juga bernilai secara etis dan sosial. Yang selanjutnya soal nomor 3. Dalam konteks filsafat ilmu, tujuan dari ilmu tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk memahami dan mengembangkan nilai. Nah, uraikan dan analisis bagaimana tujuan ini tercermin dalam praktik riset ilmiah modern. Nah, di sini jawabannya yaitu, dalam filsafat ilmu tidak dipandang hanya sebagai alat untuk memperoleh informasi, tetapi juga sebagai upaya mendalam untuk memahami realitas dan perkembangan nilai-nilai dan mengembangkan nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tujuan ini melampaui aspek epistemologi, sekedar tahu, mencangkup aspek ontologis, memahami hakikat, dan aksiologis, mengarah pada nilai-nilai dan etika. Nah, riset ilmiah modern sebagai perwujudan konkret dari aktivitas keilmuan merefleksikan ketiga tujuan ini secara integral. Yang pertama itu ilmu untuk mengetahui, aspek epistemologi. Nah, dari ilmu adalah mengetahui, yakni memperoleh informasi dan fakta secara objektif tentang realitas alam dan sosial. Dalam hal ini diwujudkan melalui proses observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis menggunakan metode ilmiah. Cerminan dalam riset modern. Riset ilmiah modern berfokus pada pengumpulan data yang valid dan reliable guna menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Nah, contohnya itu seperti dalam sidang astronomi. Teleskop James Webb digunakan untuk mengetahui asal-usul galaksi dan fenomena kosmis yang belum terjangkau sebelumnya. Pengetahuan ini memperluas batasan pemahaman manusia tentang alam semesta. Nah, yang kedua, ilmu untuk memahami aspek ontologis. Ini tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi bertujuan untuk memahami struktur realitas, hubungan kausal, dan hakikat objek kajian. Nah, tujuannya
Nah, tujuan ini bersifat teoritis. Tujuan ini bersifat teoritis dan menjawab mengapa sesuatu terjadi, bukan hanya apa yang terjadi. Nah, cerminan dalam riset modern. Ilmuwan tidak hanya mengamati, tetapi juga membangun teori dan model untuk menjelaskan fenomena kompleks secara mendalam. Nah, contohnya itu seperti dalam riset perubahan iklim. Para ilmuwan tidak hanya mencatat peningkatan suhu global, tetapi juga memahami interaksi kompleks antara gas rumah kaca, aktivitas manusia, sistem iklim bumi, aktivitas rumah kaca, dan sistem iklim bumi secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu ada ilmu untuk mengembangkan nilai, aspek aksiologis. Nah, ilmu diarahkan untuk menghasilkan nilai, baik dalam bentuk teknologi, kebijakan, maupun dampak sosial. Nilai yang dimaksud meliputi kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Inilah dimensi etis dan sosial dari ilmu. Nah, cerminan dalam riset modern. Nah, riset modern tidak hanya bersifat internal, tetapi juga menyadari implikasi moral dan sosial dari hasilnya. Banyak penelitian yang diarahkan untuk memecahkan masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, kesehatan, dan krisis lingkungan. Nah, soal yang keempat itu, kebenaran ilmiah memiliki ciri-ciri khusus seperti objektif, rasional, dan sistematis. Nah, jelaskan bagaimana ciri-ciri tersebut saling berkaitan dan mengapa pentingnya bagi keadilan ilmu pengetahuan, bagi kendala ilmu pengetahuan. Nah, jawabannya itu kebenaran ilmiah merupakan bentuk kebenaran yang diperoleh melalui metode ilmiah dan memiliki ciri-ciri utama yang objektif, rasional, dan sistematis. Nah, ketiga ciri ini saling berkaitan erat dan menjadi dasar kendala ilmu pengetahuan. Yang pertama itu objektif. Nah, Objektivitas berarti bahwa kebenaran ilmiah tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi, perasaan atau kepentingan subjektif penelitian. Nah, kebenaran ini harus dapat dibuktikan oleh siapapun dalam kondisi yang sama. Nah, yang kedua itu rasional. Rasionalitas dalam ilmu dalam ilmu berarti bahwa pengetahuan dibangun melalui penalaran logis dan argumentasi berdasarkan bukti, bukan mitos, intuisi atau dogma. Dan yang ketiga sistematis. Sistematis berarti bahwa proses ilmiah dilakukan secara teratur, berurutan, dan mengikuti metode tertentu. Mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisis analisis hingga kesimpulan.